Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan beberapa teknologi sistem hormon. Dengan anggota saya sendiri Zikri Milati Azahra. Saya Klairina Dua Aurelia. Saya Putri Nurul Auni. Saya Nadia Priani. Saya Syarif Hidayat Rudito. Saya Delia Hilina Fajrin. Selamat menyaksikan. Ada beberapa gangguan pada sistem hormon. Untuk mengetahui gangguan tersebut, biasanya diperlukan teknologi scanning, tes yodium, tes darah, serta scanning ultrasonografi pada tiroid untuk mengetahui gangguan sistem hormon apa yang diderita. Setiap penyakit memiliki cara penanganan dan teknologi pengobatan yang berbeda-beda pula. Berikut ini beberapa teknologi yang bisa digunakan untuk mengobati beberapa gangguan sistem hormon. Yang pertama ada histerektomi. Histerektomi adalah operasi pengangkatan rahim, serviks, dan kedua ovarium. Pengangkatan ovarium akan memicu menopause dini. Namun demikian, histerektomi juga tidak menjamin endometriosis tidak akan kambuh. Prosedur ini hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir. Hal ini karena pasien yang menjalani histerektomi tidak bisa hamil lagi, serta memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, hormon terapi atau terapi hormon. Terapi hormon dilakukan untuk mengatasi gangguan kesuburan dengan cara menambahkan hormon dari luar. Terapi dilakukan bila hormon yang menghasilkan FSH dan LH kurang. Langkah pertama, untuk memicu pengeluaran FSH diberikan obat anti-hormon estrogen. Obat diberikan pada hari ketiga, keempat, dan kelima pada saat siklus haid. Cara ini dicoba selama 6 kali siklus haid. Bila selama 6 bulan pemberian obat itu belum ada hasilnya, maka akan diberikan suntikan hormon pada hari ke-6 sampai 10 siklus haid. Suntikan dilakukan setiap hari. Suntikan hormon itu bisa FSH atau gabungan dari FSH dan LH. Bila kedua terapi itu gagal, maka akan dilakukan cara manipulasi hormon. Hormon alamiah akan dihilangkan atau diblok, kemudian dimanipulasi dari luar dengan disuntikan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone, yang benar-benar mirip dengan hormon yang ada dalam tubuh. Hormon ini berfungsi mengeluarkan FSH dan LH. Laparoskopi. Laparoskopi prosedur laparoskopi atau operasi lubang kunci. Melalui laparoskopi, dokter dapat mengangkat jaringan endodermis dan bisa juga membakar jaringan tersebut menggunakan laser atau arus listrik. Yang keempat ada radioterapi. Radioterapi dilakukan bila terjadi kanker pada kelenjar hipofisis yang tidak bisa terangkat hanya dengan operasi. Radioterapi ini dilakukan dengan cara memberikan pancaran sinar radiasi tinggi menggunakan mesin khusus bernama akselerator linear. Yang kelima, laparotomi. Laparotomi adalah prosedur yang dilakukan dengan membuat sayatan lebar di area perut agar dokter dapat mengakses organ yang terkena masalah dan mengangkat jaringan endometriosis. Laparotomi dan laparoskopi hampir sama, yakni cara konvensional yang digunakan, namun sayatan pada laparotomi lebih panjang dibandingkan laparoskopi. Yang keenam ada terapi sulih hormon. Terapi sulih hormon atau hormone replacement terapi atau yang disingkat dengan HRT merupakan pemberian hormon estrogen sintetis dosis kecil untuk mengurangi berbagai gejala menopause yang didasari oleh penurunan kadar estrogen dalam tubuh. Terapi sulih hormon dapat diberikan saat menjelang menopause atau saat perimenopause maupun pasca menopause. Selain dengan teknologi, gangguan sistem hormon juga dapat dicegah dengan menjaga pola hidup sehat, seperti mengatur asupan dalam tubuh, menjaga pola tidur yang baik, menjaga cairan tubuh, dan yang terakhir adalah olahraga. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh ibu dan teman-teman yang lain.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.